Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini ada yang begadang nih ya, sama kayak saya. Ngantuk-ngantuk nih. Halo, Aman ya, aman. Oke, hari ini adalah teori terakhir sebelum UTS, pertemuan ketujuh, yaitu media periklanan. Ah, media periklanan ini nanti akan ada tanya jawab, Zoom seperti biasa, dan adanya kisi-kisi untuk UTS. UTS-nya itu eh, pilihan ganda aja lah ya. Atau ada mau tambahan? Bu, saya mau tambah teorinya juga. Kalau pilihan ganda saya nilainya jelek. Ya, mau gimana nih? Pilihan ganda aja dulu ya. Nanti saya akan ada bebas aja Bu. em, ini ada 25 soal, 100 poin ya istilahnya dari kisi-kisi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 gitu. Jadi inti dari hari ini itu adalah tujuan pembelajarannya itu mahasiswa dapat memahami berbagai media periklanan. Jadi adik-adik nanti kan kemarin juga sebenarnya teori sih ya, namanya juga teori periklanan. Kita bisa lihat cek iklan media cetak, media massa, media internet sekarang ya, di sosial media. Nah, nanti kita pas setelah UTS baru kita fokus buat membuat cara mungkin saya akan share-share membuat video untuk periklanannya karena ini kelas apa ya? Nah, karena kelasnya DKV seru nih, kita bisa bikin video-video untuk iklan-iklan. Kalau saya lebih nyaranin untuk soft selling adik-adik. Jadi iklan-iklan yang kejadian sehari-hari gitu, yang membuat orang-orang tertarik untuk membeli produk tersebut gitu. Nah, untuk pemilihan media periklanan sendiri, jadi adik-adik bisa cocok-cocokkan dengan keuangan masing-masing ya. Jujur, saya kalau misalkan untuk mengiklankan secara em, media cetak gitu ya. Nah, saya biasanya punya printer di rumah gitu, atau di kantor. Jadi ketika kita mau share misalkan produk atau jasa, ya memang lingkungan sekitar aja gitu biasanya. Untuk perkenalan kepada lingkungan sekitar bahwa kita ada. Contoh misalkan apa ya? Sedot WC ya. Kemarin saya bahas juga sedot WC misalkan. Nah, itu biasanya ada di depan pintu tuh ditaruh gitu. Kalau mau sedot bisa nih ke kita gitu. Nah, mereka sebenarnya ada pas ketika di rumah ibu-ibu rumah tangga membuka pintu, oh ada ini bisa sedot WC nih di nomor sekian gitu. Jadi itu emang ada untuk cetak gitu. Kemudian ada misalkan pembukaan toko baru untuk makanan atau warung, share nih warung lagi diskon yang membuat orang-orang sekitar tempat kita usaha itu berdatangan gitu ya. Oh, tahu nih hanya untuk segera tahu dan ada diskon nih hari ini pembukaan sampai seminggu kemudian gitu. Misalkan dari tanggal sekian sampai sekian ada diskon gitu. Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah media cetak ya. Nah, ketika media misalkan untuk di televisi gitu ya, target pasarnya siapa dulu? Kalau dulu zaman saya kecil, dulu kan lagi menggila-gilainya adalah televisi ya. Mungkin di zaman ibu saya dulu koran sama radio gitu ya. Di zaman saya kecil juga masih ada majalah, ya langganan majalah Bobo dan sekitar-sekitarnya gitu. Masih ada majalah Bobo. Nah, eh dulu di zaman dahulu tuh di zaman kita kecil itu masih televisi semua usia gitu ya. Untuk koran dan radio itu juga masih koran masih ada peminatnya dan radio ketika di jalan gitu ya. Saat ini mungkin radio akan menurun, banyak yang tutup. Alasannya apa? Karena ketika di mobil, biasanya mendengarkannya di mobil atau di jalan, itu em, apa ya? Sekarang mobil itu udah eh, connect sama internet gitu ya. Ntar pasang YouTube gitu ya. Nah, pasang apa lagi ya? Spotify. Nah, di internet ini yang mematikan radio. Mungkin ada pasarnya tersendiri, mungkin
Kalau radio itu setahu saya masih bisa connect sampai ke yang di tempat di laut ya. Ada eh, bisa nyalain radio terus masih ada lah sinyalnya gitu ya. Nah, biasanya orang-orang sekitar itu aja yang memang menyukai radio tersebut, tapi memang sedikit. Jadi kalau kita mau iklan di radio, kita bisa bertanya-tanya, ada nggak ya yang mau dengerin radio lagi atau koran? Sekarang koran udah jarang, tapi kita sudah berbasis website, ya kan? Udah website, majalah juga gitu. Nah, zaman dulu mungkin kita beda gitu untuk periklanannya. Jadi tidak seefektif zaman dahulu kala gitu. Nah, untuk televisi, kalau adik-adik lihat orang tuanya masih nonton TV nggak? Ibu-ibu biasanya suka nonton sinetron. Masih nonton televisi nggak? Masih, Bu. Nah, berarti adik-adik nonton televisi atau nonton YouTube? YouTube, Ibu. Nah, udah beda kan? Berarti kita target pasarnya apa? Baby boomers atau orang tua kita lah, baby boomers. Nah, targetnya adalah usia yang 50 tahun atau 45 tahun ke atas. Gitu. Jadi kita udah targetnya target pasarnya untuk orang tua gitu. Jadi kalau adik-adik eh, riset televisi, kita bisa lihat nih di televisi itu sekarang iklan-iklannya rata-rata obat, terus em, gula diabetes gitu ya. Mereknya apa tuh ya? Lupa. Yang kuning. Nah, coba cek aja, lihat. Misalnya obat batuk, obat pilek, obat pusing, diabetes, terus yang less sugar. Rata-rata em, untuk khusus yang si baby boomer ini atau yang 50 tahun ke atas lah ya. Untuk televisi. Sehingga penjualannya ini kita harus pilih-pilih adik-adik ketika untuk pemasaran target pasarnya apa. Misalkan kalau adik-adik em, kalau mau make up yang untuk skincare untuk apa ya? Keriput gitu ya. Nah, ini bisa nih masuk televisi juga gitu ya. Target keriput biasanya usia 30 tahun ke atas. Nah, itu ada pemasarnya. Nah, kita target pasarnya kemana? Biasanya ketika di sosial media sendiri nanti akan setelah UTS kita kalau misalnya masih sama saya, itu ada target pasarnya. Jadi ditanya dari berapa tahun sampai berapa tahun ketika mau beriklan. Nanti kita coba ya. Saya nanti coba beli untuk iklannya. Adik-adik bisa untuk mencoba. Oh lihat, oh cara beriklan kayak gini ya di. Tapi saya nggak bayar ya. Saya nanti coba aja untuk di YouTube mungkin kita coba cara pemasarannya untuk setelah UTS ini. Nah, ini gimana caranya kita bisa lihat ada pemilihan media mana yang memang semurah mungkin atau seefektif mungkin atau seefisien mungkin untuk orang-orang paham dengan eh, dapat membelanjakannya. Nah, biasanya, em, nah ini langkah-langkahnya adik-adik. Jadi menurut si Kotler dan Armstrong ini ada jangkauan, frekuensi, dan dampak. Nah, adik-adik ini ketika nanti memasang iklan, jadi kita targetin. Misalkan kalau di Maluku ya, nah di Maluku ini di Ambon itu em, wilayah mana aja nih gitu ya. Misalkan, oh saya bisa jangkauin, misalkan mau usaha kue gitu ya. Nah kue kan nggak bisa tahan lama, paling maksimal 1 minggu gitu. Atau kue-kue dingin frozen kalau di luar ruangan 1 minggu gitu ya. Misalkan. Nah itu kita target kalau 1 minggu paling pengiriman bisanya wilayahnya sini nih, paling paling jauh sini gitu ya. Kalau sampai ke sini biasanya pakai pesawat agak mahal gitu ya. Nah, em, adik-adik punya target target jangkauan untuk usaha tersebut, untuk beriklan gitu ya. Jadi, kayaknya nanti orang yang mau membeli mahal di ongkir nih, gitu misalkan.
Jadi kita harus tahu jangkauan kita. Oke, jangkauan kita segini dulu deh. Gitu. Misalkan seperti itu. Jadi ada periode waktu tertentu yang kita harus bisa jangkau. Contohnya tadi kalau makanan, ya kita nggak bisa jangkau seluruh Indonesia, misalkan. Kita bisa jangkau wilayah-wilayah tertentu. Ada nih, waktu itu saya suka banget sama apa namanya kue, kue apa ya namanya, lemper lah gitu. Di Bandung, lemper atau risol gitu. Risolnya pakai keju. Enak gitu. Nah, saya waktu itu pernah, saya pengen cari online ada, tapi dia nggak bisa di luar dari kota Bandung tersebut, gitu. Jadi dia hanya bisa Gojek di wilayah Bandung. Jadi ketika orang luar daerah pengen, agak lebih susah karena mereka ada waktu untuk expirednya. Biasanya kalau di luar ruangan 1 hari udah rasanya tidak enak. Nah, makanya jangkauannya dia hanya, ya saya maunya wilayah Bandung aja gitu. Beda dengan contoh lainnya adalah empek-empek. Adik-adik udah nyobain empek-empek belum di sana? Ada yang makan pempek nggak? Saya belum, Bu. Oh, belum. Oke, Nurayu belum. Saya sudah, Bu. Nah, udah kan? Ada yang jual nggak di Ambon? Nggak ada Nggak kayaknya, ada. Bu. Nggak ada ya? Oh, nanti saya yang jualan ya. Oke. eh jadi ini kan misalkan Palembang, empek-empek itu dari Palembang, dari Sumatera. Nah, dari Palembang ini dia bisa menjangkau seluruh Indonesia yang dinamakan mana sih yang nggak tahu empek-empek gitu sebenarnya. Nah, Palembang ini empek-empeknya gimana? Kalau misalkan cuman berbasis gitu aja empek-empek tanpa ada tepung, mungkin akan basi gitu ya lamanya. Nah, perlu namanya di press, ada mesin pressnya. Jadi mereka mencari-cari untuk teknologi bisa dikirim ke seluruh Indonesia atau bahkan Malaysia dan Singapura gitu ya. Jadi saya tanya, gimana nih gitu untuk empek-empek ini. Nah, itu jangkauannya mereka udah seluruh Indonesia, bahkan sampai ke beberapa negara. Karena ada untuk press ini mesinnya misalkan waktunya 7 minggu di luar ruangan. Nah, itu bisa menghandle seluruh Indonesia dengan presnya ini atau bisa sampai 1 bulan gitu. Nah, ini adalah jangkauan yang adik-adik harus pelajari di periklanan tersebut. Kemudian frekuensi. Kira-kira rata-rata orang di dalam pasar sasaran itu berapa sih gitu ya. Jadi misalkan di sini kalau yang suka empe-empe kayaknya jarang. Tapi kalau yang suka ayam goreng, di sana banyak Kentucky nggak sih? Kentucky pinggir jalan. Ayam goreng fried chicken. Banyak, Bu. Nah, Banyak. banyak banget kan ayam goreng fried chicken. Nah, itu karena frekuensi rata-rata orang Indonesia makannya ayam gitu. Nah, kita bisa lihat sasaran. Oh, berarti yang bisnisnya ini sustain biasanya kalau kita bisnisnya ayam. Karena jarang nih, misalkan ikan. Ikan agak banyak orang yang nggak suka amis gitu ya. Jadi, dan mahalnya ikan dibanding ayam. Ayam lebih murah. Jadi orang Indonesia satu memang bergizi. Kemudian memang ayam itu enak. Dan setelah itu sampai sana pun ayam Kentucky pinggir jalan sekarang lebih merajai. Di sana berapa? Saya di sini 8.000 per ayam. Kalau yang gede 10.000 itu paha deh kalau nggak salah. Jadi lapar ya. Hah, nah itu frekuensinya kita bisa lihat kira-kira kawasan tersebut eh, tertariknya beli apa nih gitu. Nah kita bisa cari tahu. Nah misalkan contoh tadi nggak ada yang jual empek-empek wilayah sana, tapi apakah suka? Karena kan di sana banyak ikan juga. Kenapa nggak dibuat? Coba ikan yang sudah
ini dibuat jadi si pempek tersebut. Nah, mungkin ini wilayah mereka ya, kita nggak tahu. Untuk dampak media, kita bisa lihat kualitatif atau dari media tersebut. Misalkan contoh, kalau kuantitatif kan perhitungan. Kalau kualitatif kita nanya lewat pesan, kita baca komennya, kita baca lewat orang-orangnya seperti apa. Jadi kita bisa lihat jangkauan, frekuensi, sama dampak media dari langkah-langkah ini. Jadi dari jangkauan dulu nih, kita mau jangkau seberapa. Frekuensi orang-orang di sini membeli produk ini berapa kali. Kira-kira kita bisa tanyakan ke em, apa ya, pasar-pasar lah. Bu, di sini yang paling laku apa? Oh ini. Bu, sini paling ini apa? Biasanya kalau kayak gini berbasis riset, adik-adik. Jadi kita riset, nanya-nanya sama orang pasar, kira-kira iklan ini oke nggak Bu kalau di sini? Oh kayaknya kalau kayak gitu terlalu mahal produknya Kak atau Bu atau Pak. Jadi saya em, nggak mau yang mahal-mahal lah, saya murah aja. Nah itu bisa buat kita perkiraan produknya harganya berapa. Jadi dalam menetapkan media iklan, si perusahaan ini biasanya memakai tiga eh, riset ini adik-adik. Jadi jangkauannya, frekuensinya, berapa banyak orang yang menonton, atau banyak berapa orang yang mendengar, atau banyak berapa orang yang membaca, dan dari dampak medianya. Karena masalahnya sangat penting nih, ketika tidak semua media tersedia selalu cocok untuk dipergunakan. Contohnya tadi ya, televisi sekarang saya nggak nonton televisi, Bu. Saya nontonnya YouTube. Nah, rata-rata kalau nenek-nenek kakek-kakek kan HP-nya jadul ya. Nah, mereka nggak nonton YouTube, tapi mereka nontonnya televisi. Televisi yang tidak connect sama internet lah, misalkan. Televisi yang biasa. Nah, oleh karena itu, biasanya kita lihatnya target pasar di televisi untuk orang-orang yang lebih tua. Gitu. Jadi kita bisa lihat nih untuk pergunaan informasi hal tersebut. Jadi kita bisa lihat jangkauan frekuensi dan dampaknya untuk em, kakek-kakek nenek ini tertarik nggak sih untuk membeli produk ini? Gitu, misalkan seperti itu. Oke, sore ini kecil-kecil. Jadi menurut si Kotler dan Keller ini kita bisa lihat ada jangkauan frekuensi dan dampak. Nah, dari yang tadi kita bisa lihat media keunggulan keterbatasan dari si Benjamin Molan ini. Jadi ada media koran, surat, majalah, televisi, radio, reklame, contohnya berita berkala, telepon, dan lain-lain nanti kita banyak bahas ya. Jadi media koran kita bisa lihat penerimaannya tuh nggak bisa secara luas. Biasanya koran kalau itu biasanya dia terpaut dengan wilayah tertentu dari berita-berita yang ada. Contoh, kalau koran di Ambon pasti ada mungkin media Republika Koran Ambon gitu misalkan. Contohnya. Nah, di Jakarta misalkan ada khusus untuk Jakarta. Di Bandung misalkan khususnya ada di Bandung, di Palembang ada di khususnya di Palembang. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nggak bisa selalu menyeluruh karena ada kota-kota tertentu yang memang berbeda apa ya beritanya. Masa iya berita kejahatan di Jakarta diberitain di kota Ambon kan beda. Karena berita kejahatannya misalkan begal adanya di kota A gitu misalkan. Di situ belum ada, tapi tidak dimasukkan ke dalam media koran. Jadi umurnya pendek, hari ini berita, besoknya udah nggak ada. Gitu. Jadi setiap hari. Nah, media surat. Media surat itu ketika hari ini kita surat menyurat, biasanya nggak fleksibel. Hari ini saya kirim, 3 hari baru nyampe. Gitu ya. Nah, kemudian media majalah. Majalah biasanya tergantung dengan geografis tersendiri. Ya, tadi ya. Misalkan mau usia berapa, misalkan majalah Bobo buat anak kecil, majalah-majalah fashion untuk orang-orang yang mulai remaja, dan lainnya. Jadi kita beda-beda untuk fokus dari media majalah. Untuk media televisi, ya itu jangkauannya memang tinggi ya. Untuk tapi biayanya juga perlu eh, tinggi gitu. Jadi untuk misalkan contoh yang
televisi televisi jauh itu jangkauannya paling RCTI, SCTV, Indosiar. Yang lainnya tuh nggak terlalu tinggi lah untuk sampai ke daerah-daerah. Biasanya mereka punya em, perlu perlu investasi yang sangat tinggi untuk menyiarankan. Jadi memang itu em, pemilihan audiensnya juga agak susah nih. Jadi kita kurang untuk melihat. Jadi kita targetnya adalah indera dari penglihatan tersebut. Oke, radio juga misalnya tergantung nih dari wilayah tersebut. Masa iya dari radio Bandung nggak nyampe nih ke Ambon? Bandung bahasa Sunda, nanti ke Ambon bahasa apa nih di Ambon? Bahasa Ambon ya. Nah, itu juga reklame ini tergantung sama orang yang memang bisa dilihat sampai jangkauan itu. Contohnya kemarin ya, Pak Presiden, ayo dukung kami, dukung kami. Nah, itu kan banyak reklame pinggir jalan. Entah kita nggak tahu tuh DPR, MPR yang harus dipilih gitu ya. Siapa lah gitu. Nah, itu mereka pas di pinggir jalan kita lagi jalan, mereka taruh-taruh si reklame itu agar untuk wilayah tersendiri. Biasanya audiensnya terbatas. Nah, kemudian berita berkala, misalkan brosur nanti setiap hari apa, kemudian untuk biasanya untuk media berkala ini audiensnya sangat tinggi. Contoh nih, misalkan Instagram, kan yang yang langganan nggak sih sama selebgram siapa gitu, langganan 9.000, 7.000, ada nggak di sini? Nggak ada ya? Atau langganan untuk Netflix. Ada yang langganan nggak? Ada, Bu. Nah, buat nonton. Nonton ya. Nah, itu ada di Netflix sendiri aja itu mereka berbayar gitu. Nah, itu mereka media berbayar secara berkala. Jadi nanti film ini besok lagi film ini. Nah, itu bisa iklannya beda-beda kan untuk filmnya. Ah, yang ini mah kita udah tonton, udah basi, pasti ada film baru lagi. Nah, seperti itu. Kemudian media telepon. Nah, ini biasanya media telepon zaman dulu ya. Kalau sekarang sih banyak penipuan ya. Telepon saya kadang nggak ngangkat kalau nggak saya save. Biasanya WA aja lah. Kalau udah nelfon-nelfon kayak aneh nih gitu. Nah ini biasanya di zaman dulu kalau telepon Bu mau nggak beli panci, panci murah Bu, gini-gini, gini-gini. Biasanya zaman dulu masih nggak terlalu kayak sekarang banyak penipuan ya. Zaman dulu mungkin dulu masih tinggi lah frekuensi untuk menelpon dibanding zaman sekarang yang berbasis internet. Nah, ini ada keterbatasan-keterbatasan. Misalkan untuk iklan media massa, kita tidak cukup kuat untuk mempengaruhi audiens. Dan kita nggak tahu karakteristik mereka di saat itu apa. Gitu, mereka pengennya apa. Nah, kemudian durasinya terlalu cepat untuk televisi dan radio. Misalkan kalau kita lihat televisi, tek, 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 kita lagi nggak fokus, tiba-tiba dia udah iklan ya, kita nggak tahu itu iklannya disampaikan nama kita apa enggak. Misalkan pengaruh iklan juga berkurang kira-kira 6 minggu. Jadi ketika udah iklan kita ingat, nggak tahu deh, lupa deh namanya mereknya apa ya, gitu. Misalkan seperti itu. Nah, ini keterbatasan-keterbatasan dari tadi ya majalah kurang segmen pasar, dampaknya lambat. Terus kalau koran tuh tadi sedikit ya, singkat. Hari ini besoknya udah kadaluarsa gitu ya. Kemudian media televisi kita udah harus pendek diulang-ulang. Udah gitu kita nggak tahu nih kita lagi fokus apa enggak untuk nonton televisi. Biasanya kalau nenek-nenek habis nonton sinetron, dia tinggal tuh kalau iklan. Dia nggak mau nonton iklannya karena ya udahlah istirahat dulu kemana, masak dulu, nanti baru balik lagi nonton ketika si apa namanya sinetronnya udah mulai. Sekarang yang saya lihat cara untuk iklannya, adik-adik nonton Netflix misalkan. Itu ada iklannya tuh di dalam filmnya tersebut. Misalkan contoh lagi buat minuman, kopinya diliatin, mereknya apa, dimasukkan, ini sambil beriklan sebenarnya. Enak nih. Tapi sambil di dalam filmnya tersebut gitu. Nah, kemudian untuk radio memang secara kita cuma dengerin aja, biasanya pendek dan ulang-ulang, audiensnya juga sedikit karena radio biasanya cakupannya hanya wilayah sekitar saja. Nah,
Nah, untuk menentukannya tadi ya, jangkauan frekuensi pengaruh, kita bisa memilih jenis-jenis media untuk kebiasaan audiens, sasaran, misalkan radio, televisi. Itu media yang paling efektif untuk menarik para remaja. Misalkan contoh, sekarang sih enggak ya, kayaknya radio dan televisi untuk kalangan baby boomers itu atau yang sudah bukan remaja lagi gitu ya, udah nenek-nenek atau ibu rumah tangga di rumah gitu. Jadi targetnya seperti itu. Nah, untuk produk sendiri juga ada perbedaan. Kalau misalkan kita mau produknya produk makanan, ya kita nggak bisa lah ngasih visualnya kalau kita di radio. Mungkin kita bisanya lebih ke video. Kemudian pesan. eh Pesan kita bisa lihat nih teknis mungkin nih untuk melalui surat atau apa. Nah, kemudian ada biaya. Biayanya kita mau murah atau mahal gitu. Jadi nanti kita bisa untuk memutuskan dari waktu yang ada. Nah, di sini misalkan memilih media tertentu, mau pendengaran, misalkan tadi video, audiensnya mau berapa, audiens efektifnya mau siapa, dan terkena paparan efektif mau sasaran ini siapa. Jadi nanti biasanya kemarin sih kalau yang itu saya adakan riset ya, adik-adik riset tanya-tanya tetangga sekitar misalkan ibu-ibu suruh tanyain lah, kan ada grupnya tuh grup RT. Siapa nih yang pakai Pepsodent? Saya alasannya kenapa? Saya alasannya gini gini gini. Nah, itu bisa analisis kenapa. Oh, saya taunya Pepsodent, yang lain saya nggak tahu, jadi saya nggak mau gitu. Nah, itu bisa masuknya kenapa taunya dari mana? Dari orang tua saya, berarti dari mulut ke mulut. Tapi kalau misalkan, oh saya lihat tuh di YouTube ada videonya, katanya giginya putih, makanya saya beli. Nah, itu kan bisa berbeda. Nah, kemudian memutuskan waktu media. Nah, jadi ketika waktunya kapan biasanya kalau adik-adik udah masuk ke untuk konten creator atau mau apa. Nah, biasanya ada waktu-waktu tertentu. Biasanya di jam 11 sampai jam 13 biasanya siang. Ini waktu Indonesia Barat ya. Nah, misalkan. Nah, misalkan di targetnya adalah misalkan range-nya misalkan dari waktu Indonesia Barat sampai WIT. Nah, ini ada jangkauan antara jam 10 sampai jam 13 siang. Kemudian ada jangkauan dari jam, kalau nggak salah jam 5 sampai jam 8 malam. Nih, saya kalau ngepost di jam segini rame banget adik-adik. Ini jam segini. Kemudian ketika jam segini rame ketika orang yang sudah lagi bekerja istirahat mereka scroll-scroll. Nah, ini tergantung ya ketika di WIT mungkin ini jam 11 jam 12 di WIT. Kenapa kita posting kalau di WIB jam 10 kita targetnya WIT misalkan. Kita target jam 11 itu WITA. Kita target sampai jam 13 ini WIB karena istirahatnya jadi jam 12 sampai jam 13. Itu kita ada targetnya di situ. Biasanya kita memutuskan mau media apa. Yang sekarang banyak sih YouTube ya. Saya rasa YouTube untuk TikTok sih ada TikTok Shop. Tapi itu buat banyakan ibu-ibu kalau saya lihat gitu. Nah, itu bisa kita targetin mau yang mana gitu. Nah, ini jenis-jenis media cetak, ada elektronik, ada nih, untuk pengertian media cetak yang digunakan untuk dibatasi surat kabar, kartesen, dan media. Jadi ada media cetak, merangsang orang untuk berinteraksi, terus kemudian media cetak itu lebih kepada masyarakat gitu ya. Jadi ini media cetak, jenis-jenisnya. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari media cetak. Kalau kita tadi iklan koran ya, kita bisa kelebihannya ya cukup jelas, dibatasi kelompok-kelompok, ya tidak dibatasi ya. Tapi hampir semua orang membaca koran. Tapi kalau ini zaman dulu kali ya, kalau periklanan koran sekarang dilakukan dengan cepat. Tapi kemarin
masih ada koran tapi 3.500, 13.000 mahal sekarang. Untuk koran Kompas gitu. Nah, ada kekurangannya, tidak memiliki usia sepanjang majalah. Jadi kita nggak tahu nih usia berapa sih yang memang membaca gitu. Nah, ada tipe-tipe periklanan, ada periklanan baris, periklanan display, sisipan pracetak, pengumuman publik, memberi ruang koran. Jadi nanti ketika di tipe-tipe periklanan koran seperti ini. Dia kalau adik-adik zaman sekarang sih kayaknya jarang ya kita beli untuk iklan 3 baris harganya berapa ribu gitu. Kayak sekarang jarang yang itu gitu. Oke.